Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai semuanya. Selamat datang kembali di The One and Only AQ Media. Sebelumnya, biar kalian gak ketinggalan seputar kita-kita, kalian bisa banget melipir ke akun Instagramnya Om Hige di @tresnayusa. Terus ada akun Instagramnya AQ Media di @AQmedia, dan akun Instagramnya Om Herdi di @herdianyadi. Hey, yokoso Kamen Rider Gitsu. Kali ini AQ Media akan membuat video seperti biasa perihal komen-komenan di jagat Kamen Rider series. Kali ini Kamen Rider Gits. Nah, Kamen Rider terbaru kita. Dan Gits ini dengan datang, dia ini dengan first impression yang sangat baik, sangat lugas dan juga apik. Dimana kita kurang lebih selama 24 menitan disuguhi nuansa yang baru lagi. Setelah melewati kelamnya revise kemarin, kami tentu saja menantikan bagaimana Gits ini muncul. Dan dari first impression ini bisa dikatakan bahwa Gits ini rame dan membuat penasaran bagaimana ini akan berlanjut. Om Hige inget ya, dulu awal-awal tayang revise kan kamu juga sangat bersemangat gitu. Coba turunin ekspektasi. Iya betul gitu, sangat betul apabila kita berpikir ke sana. Tapi yang namanya content creator ya harus adil gitu. Dibahas ya memang yang sebetulnya terjadi aja. Mau itu rame, mau itu gak rame, ya kita akan bahas secara jujur. Dan nafas Gits di episode perdana ini sangat membuat kita tidak terasa menontonnya gitu. Tahu-tahu udah ending aja gitu, saking ramenya. Bisa dikatakan seperti itu. Gits perihal sebuah challenge dari game bertahan hidup. Semua mengincar poin, semua ingin menang, semua ingin menjadi juara gitu. Orang-orang di sini hadir dan terpilih dalam permainan yang disebut sebagai Desire Grand Prix. Kau akan mengubah seluruh tatanan dunia sesukamu, sebagusmu, seidealismu, pokoknya sakarepmu gitu. Asal kamu menang dalam setiap leveling gamenya, para partisipan menginginkan dunia versinya sendiri. Entah ada apapun keinginan di dalamnya, terserah, semua akan terjadi bila sang petarung ya menang. Layaknya tematik survival game yang lain di sini pun sama gitu. Cara treatment yang menarik di mana ketika game tersebut selesai dan pemenang pun hadir, orang-orang sipil yang terlibat dalam kerusakan game di sana kayak merasakan jalannya pertarungan gitu. Setelahnya hanyalah seperti mimpi dibuatnya dalam Gits ini, padahal bukan mimpi. Pada awal scene, S. Ukyo, sang MC kita kali ini diberikan Desire Driver oleh sang navigator cantik kita kali ini yang akan menemani selama setahun ke depan. Dirunut dari kapankah terjadinya Desire Grand Prix sebagai permainan bertahan hidup, di sini menjelaskan bahwa permainan ini sudah berlangsung cukup lama ke belakang. Dan dari tatapan S. Ukyo yang mengetahui bahwa dia adalah the next Gits juga mengindikasikan sesuatu, bahwa dia adalah orang yang terlibat dalam Grand Prix sebelumnya mungkin. Kecenderungannya sih kayak dia ini dulu hanyalah sebagai rakyat sipil yang ditolong di partisipan Kamen Rider sebelumnya dalam Grand Prix. Dengan khasnya seperti melempar koin, ia sudah pede bahwa Gits adalah dirinya sendiri, nampak penuh preparing dari S. Ukyo. Yo, mari kita lanjut lagi. Karakter lain yakni Sakurai Keiwa diceritakan sebagai pria yang selalu berpikiran tentang kedamaian. Karakter ini juga keren dengan versinya sendiri, dalam artian menjaga hadirnya damai agar selalu ada dalam komponen kehidupan. Pembawaan karakter dia ini terlihat real, seperti kebanyakan orang, membuat dia menjadi karakter yang terlihat cukup kuat pembawaannya dengan sifatnya sendiri. Maksudnya gimana sih? Gini gitu, rata-rata kalau misalnya di konsepsi ataupun naskah, ada seseorang yang dikarakterkan sebagai pecinta kedamaian. Seringnya entah itu di Kamen Rider, di Sentai, ataupun di drama kayak gitu, maka si karakter tersebut akan cenderung berisik dan dikit-dikit ngomong tentang damai. Aku ingin damai gitu, kayak misal kayak aku datang untuk kedamaian, aku ingin dunia ini damai, semua damai. Aku cinta damai, semua diulang-ulang sampai berisik dan mengganggu. Tapi di sini pengkarakteran dari Keiwa dibuat serealistis mungkin, layaknya manusia pada umumnya gitu, yang cinta damai, seperti kayak dia adalah diceritakan sebagai volunteer, penyayang hewan. Dia volunteer tentang korban bencana alam maksudnya. Dia ikut turut andil dalam bencana alam, bukan pecinta alam. Dia telah berkontribusi dalam pengelolaan sampah di kotanya gitu. Dia telah memperhatikan kayak infrastruktur kacau. Mungkin kalau di negaranya, dia memperhatikan sosialnya, pokoknya tentang representasi kedamaian dan ketentraman di muka bumi. Bukan tipikal berisik yang so damai yang biasa keluar dari narasi karakter Kamen Rider sebelumnya. Semua narasi kedamaian yang disematkan kepada Keiwa ini diperlihatkan pas dia wawancara di sebuah perusahaan yang nantinya gagal total di sana. Karena di tengah proses wawancara dia ingin sebagai seseorang yang mencetuskan makna damai itu tadi. Yang menarik adalah pikiran kontra dari sang pewawancara yang berkata bahwa hidup saja sejatinya adalah sebuah peperangan dan seperti ada di medan perang. Dengan pikiran damai ini, kamu tidak akan bertahan di sini. Ini adalah bridging yang cerdas untuk memasuki kehancuran dunia versi Kamen Rider Gits. Ini adalah hal yang menarik secara bridging. Nextnya, akankah Keiwa ini bertahan dengan idenya untuk terus menyelamatkan semua entitas agar damai di tangannya?
Atau dia akan berubah sifat lain. Next ini si Keiwa ini adalah Kamen Rider Tycoon. Padang pasir, kita lihat visualnya ya, yang diimplementasikan gitu sebagai sebuah kekuatan. Ada juga yang berpikiran seperti sebuah kerajaan yang punya banyak kuasa, ketangguhan, science fiction, pilar yang besar, teknologi di tengah padang pasir, yaitu tadi gitu navigator, dewa desire. Semua ini merupakan visual yang saling berkesinambungan dalam mewujudkan dunia Desire Grand Prix. Para kandidat akan disebut sebagai calon penguasa Desire, atau dengan bahasa gelinya disebut sebagai dewa hasrat. Itu seperti bahasa kasarnya sih, kayak gitu. Dewa keinginan mungkin, kayak dewa yang bisa membuat struktur dunia yang baru sesuai dengan nafsunya sendiri. Di sana ada Ukyo alias Gits, ada Azuma alias Bufa, ada juga Shirowe ya alias Takeshi. Di sana ada mereka. Kita lanjut lagi di scene setelahnya, ada Sara Sakura yang ditelepon oleh adiknya Keiwa. Di sana Keiwa curhat bahwa dia gagal diterima wawancara perkara kedamaian yang ia usung dalam setiap hidupnya. Di lain sisi Sara juga tersenyum andai kata atau istilah kata. Ya istilahnya jikalau Keiwa memenangkan lotre ataupun perjudian pun uangnya akan habis untuk membantu hewan-hewan terlantar. Benar-benar penyisipan karakteristik manusia yang suka damai dengan cara yang berbeda. Ini keren ya. Semoga beliau Yuya Takahashi terus-terusan konsisten untuk seperti ini, bahkan lebih baik lagi harusnya dalam setiap episodenya tayang. Sara Sakura yang diperankan oleh Shida Nene adalah kakak kandung dari Shida Kohaku yang jadi only sister di Don Brothers alias si Haruka. Kata per kata menuju pada narasi dunia berakhir dan juga hancur di sini. Bahkan cadaan kakaknya yang bilang bahwa jika dunia ini berakhir dan kamu dikasih satu kesempatan untuk makan makanan yang paling enak menurutmu, kamu akan memesan apa? Dan Keiwa di sana menjawab Tanuki Soba. Sara menyukai Neon Kurama, di sana dia sedang menonton ya acaranya Neon Kurama. Seorang konten creator terkenal di sana Neon ini menggambarkan ataupun digambarkan ya sebagai wanita imut yang disukai oleh banyak orang di sana. Bukan hanya karena kecantikannya ataupun keimutannya, tapi karena sifatnya yang kata mereka tidak suka hidup kaya raya dan dia berbaur menjadi orang biasa gitu, menjadi konten ataupun sorotan di sana. Neon ini hanya ingin hidup bebas berbaur dengan rakyat jelata. Nah ini yang menarik sih, pandangan Keiwa sih Om Hige banget gitu sama ya. Melihat orang yang sok ingin terjun di sana sini. Orang-orang kaya yang diibaratkan sok berbaur sama semuanya untuk dikontenkan kayak untuk apa kayak. Ya jatuhnya sama gitu. Keiwa tidak tertarik sama sekali dan Om Hige pun sama. Meski Neon Kurama asli bukan pencitraan ya di sini, memang ingin keluar dari habit kekayaannya dia sendiri, ingin keluar dari kayanya dia yang mengurung dirinya dan dia membuat nggak nyaman. Dia ingin berbaur seperti orang biasa gitu. Memang berbeda ya. Sampai Neon disusul sama ajudan pribadinya yang seorang kayak orang asing gitu. Balik lagi di scene Keiwa dan Sara ketika keduanya bertemu dan makan. Pas banget saat hidangannya dihidangkan, Yamato Krocho lalu datang dan menginvasi bumi. Kehancuran pun dimulai. Lihat ya Sara Sakurai yang tipe onesang banget ya, penyayang banget gitu sama adiknya. Sangat perfect gitu. Apalagi kalian googling aktrisnya. Memang betul-betulan perfect gitu. Dan Neon Kurama pun imut banget di sini, manis gitu aktrisnya Yuna Hoshino, lucu banget gitu mukanya. Lanjut lagi, kericuhan yang dibuat oleh Yamato Krocho ini membuat sebuah barrier. Entah itu barrier tersebut akan membuat dunia yang berseberangan dengan misi selanjutnya ketika misi tersebut dijalankan oleh Desire Grand Prix, atau orang yang terkait dengan insiden tersebut yang nanti berubah menjadi Kamen Rider, ataupun ada choosing 1, 2, 3 gitu untuk barrier tersebut. Apakah next Sara Sakurai akan hilang dalam kehidupan yang diisi oleh pemenang game selanjutnya? Akan banyak sekali spekulasi yang ada di sini gitu. Apakah motif dunia hancur ini sudah menjadi timeline sebelumnya dan game ini bergerak untuk memeriahkan dan menjadikan dunia bisa ditanggulangi dan dibuat baru sesuai konsepsi yang lain si para pemenang? Ini akan menjadi hal yang sangat menarik dalam Gits. Kita bisa lihat dari segi backsound kembali menarik dan juga berbeda dari serial sebelumnya. Visual Yamato Krocho, meski Krocho dia sudah terlihat lebih menakutkan, wujudnya seperti villain dalam Super Sentai. Tapi yang membuat pertanyaan lebih adalah kenapa si Yamato Krocho ini kaget terhadap barrier yang melindungi Sara Sakurai. Terlihatnya kayak Krocho ini juga kayak kaget gitu. Apakah Yamato tidak tahu mengenai barrier tersebut secara fungsinya? Atau murni bodoh aja ya namanya Krocho? Atau ada sesuatu di balik Sara Sakura yang ternyata merupakan seseorang yang penting? Atau barrier tersebut merupakan sebuah jaminan penyelamatan calon rider alias the next step Saralah yang akan hilang dari misi? Dan juga misi rider tersebut harus di-complete gitu oleh si Keiwa. Adalah kayak menyelamatkan Sara itu biar jadi termotivasi dalam survival game selanjutnya oleh Keiwa. Soalnya terlihat beda gitu dengan barrier yang menutupi manusia lain di kericuhan di tengah kota. Kalau kalian dengar pas backsoundnya dimulai kok kedengarannya kayak gamelan ya, meski acak dan surreal.
alunannya gitu. Misi pun akhirnya dimulai di sana. Kamen Rider Bufa dan juga Kamen Rider Shiroe meluncur duluan. Ukyo sebagai Gits bersiasat dan menyiapkan strateginya sendiri. Dia tahu kapan harus muncul. Ngomong-ngomong soal si Ukyo ini ya, dia adalah pengibaratan dari Ace, pengibaratan dari seseorang yang brilian dan siap menempuh apapun dengan sempurna gitu. Digambarkannya seperti ini. Dia adalah pengawal yang memulai dari semua elemennya, yang pengawal ini dari semua elemen. Dalam dunia tarot sih kartu ini katanya sebagai penjaga mood dan juga tahu gitu mood terbaik untuk keluar dan bertindak. Sama seperti karakter di sini. Dia sangat tahu kapan dan dia akan melakukan sesuatu ini seperti apa. Ada yang bilang dia adalah representasi dari Tendo. Mungkin ada sedikit benarnya. Semua yang dia lakukan tidak alamiah gitu. Semua yang ia lakukan terencana dan terperinci. Dia belajar dulu. Semua mendetail dan ia ingin melakukan semuanya sempurna. Semua penuh persiapan, itulah Ace Ukyo. Yang mukanya mirip Sengoku Ryoma. Muka dia tuh cocok sebagai anti-hero, bahkan bos villain ya. Tapi bagus juga kok kalau dia sebagai MC kali ini gitu. Atau bahkan center of point. Dia adalah sosok yang tegas, bicaranya sesuai dengan porsinya. Terkesan agak angkuh, sombong, namun bisa friendly. Juga bisa menegaskan kata apapun dalam satu narasi secara sekaligus. Ini keren gitu. Welcome Ukyo, welcome Gits. Ya, mari kita lanjut lagi kembali ke Barrier. Kita lihat kericuhan di kota. Visualnya sama dengan Barrier tadi, yang menutup Sarah namun lebih merucut pada melindungi Sarah kalau yang tadi. Beda dengan Barrier di kota ini kayak dikandangi agar masyarakat tidak bisa lari dan diserang oleh si Yamato. Beda ya? Seperti Barrier yang berbeda konsepnya. Ada Takeshi Gotokuji alias Kamen Rider Shiroe yang pertama muncul di Gits, dan yang pertama gugur juga alias meninggoy, menjadi penyelamat awal saat Keiwa dan Neon terpojok oleh serangan Yamato Krocho. Diikuti oleh serangan gergajinya Kamen Rider Bufa yang sama-sama mengincar poin dengan tujuannya masing-masing. Mereka mencari poin demi poin meski Goto Shiroe mementingkan menyelamatkan Keiwa dan Neon dulu. Sebuah panggilan hati dari seseorang yang menjadi pemadam kebakaran di kehidupan aslinya. Scene seperti biasa di mana anti-hero rider selalu membuild up bahwa manusia itu naif atau kayak mengerjakan suatu misi ini sosokan bilang demi semua umat manusia. Padahal di sana mereka mencari skor juga gitu. Menarik sih gini. Ini orang kayak jauh sih memang kalau misalnya dari Asakuranya si Ouja ya. Tapi wannabe-nya mungkin next bisa kali gitu, dia kayak malah agak membunuh rider lain. Dan di sini kelihatan dia senang saat Shiroe terbunuh. Saat kastil Last Boss berjalan di atas Keiwa, visualnya kastil tersebut menyerang Shiroe. Saat kehancuran dimulai lagi, Neon ini terjatuh dan diselamatkan oleh Ace Ukyo. Coba kalian perhatikan narasi setelahnya, perkataan demi perkataan mereka kalimatnya lebih dewasa ditunjukkan, seperti kehidupan manusia yang rodanya terus berputar, ke atas, ke bawah gitu, manusia yang bekerja terus kayak menikah itu secara normal ya. Kehidupan manusia yang bergantung terhadap orang lain dan semua dilawan oleh fakta bahwa dunia akan hancur menurut versinya Gits ataupun Ukyo. Di sini kayak lebih realita banget diucapkan oleh si Keiwa. Semua narasi ini lebih baik ya ketimbang Zero One dan juga X8 yang banyak menghambur-hamburkan dan tidak dewasa dibandingkan Gits ini. Meski keduanya sama-sama memberikan kesan dunia akan hancur dalam versi yang berbeda-beda. Tapi dalam Gits ini, dalam first impression ini terlihat Gits lebih dewasa dan lebih mikir, terlebih digaungkan oleh MC yang pas seperti Ace Ukyo. Sangat menarik. Semua perkataan Keiwa pas banget sama tematik survival game apabila terjadi di dunia nyata. Ini keren banget gitu ya. Kita sekarang mau komentarin cara henshin-nya ya dan visual henshin-nya dari si Kamen Rider Gits. Secara grafik menginginkan kayak apa ya? Ini terjadi sih gitu, kayak bagus banget kata Om Hige ya. Mengingatkan kita dengan Kamen Rider Excel dan juga Kamen Rider Vice, entah itu secara struktur fisik sampai ke tahapan formnya lengkap, ataupun proses-proses henshin. Backsound-nya juga mengingatkan kita akan suara dari Excel, Vice, Decade, pokoknya era-era Heisei gitu kayak Boost, Magnum gitu. Kayak sumpah ini kayak kita kangen dengan suara berat yang lebih ke mechanical dalam pengisian tahapan henshin-nya. Mana Kamen Rider ini memakai motor sebagai benar-benar partner bertarungannya. Ace Ukyo ini lebih beruntung dari peserta lain gitu nampaknya ya. Dimana kelengkapannya aja udah sangat ya lumayan lengkap lah gitu, sangat mendukung dibanding yang lain. Sebetulnya siapakah Ace Ukyo? Kenapa dia punya lebih banyak privilege di sini? Nanti ada jawaban lain ya pastinya. Seperti sebelumnya kayak sudah sering aja gitu dia melakukan pertarungan survival ini. Gerakan demi gerakannya sangat luas, seperti sudah sangat dilatih dan dipersiapkan terlebih dahulu. Beda dengan Shiroe tadi. Meskipun emang perkara takdir juga ya. Boost dan Magnum Form dari Gits merupakan paduan kuat dalam melawan musuh level sekarang. Keren. Sudah sangat luas untuk menghajar meski musuhnya gede banget. Grafis dan gaya henshin-nya keren. Terus formnya bisa dibolak-balik gitu. Kadang bisa di atas, kadang bisa di bawah. Si bagian boost atau bagian magnumnya, entah bagian
tadinya bisa dibalik lagi, di combine lagi, bisa juga gitu, tergantung kategori musuh yang dilawan. Tergantung si Gits maunya apa dalam kategori pertarungannya. Dan singkat kata Ukyo Ace yang memenangkan Grand Prix game di saat itu gitu, entah next level akan seperti apa, kita juga bingung apakah mengarah pada dunia yang ia buat yang tidak selaras dengan keinginan Keiwa atau yang lainnya bisa dibuat lagi, di reset lagi, atau semakin next level semakin meluas dunia yang akan dibuatnya sendiri. Atau apa kita belum tahu juga, atau lebih parahnya kayak dipaksa bermain oleh sekelompok egois yang bisa mengubah semuanya menurut kuasa dia aja. Jadi seenaknya gitu, kita belum tahu. Mungkin kayak anime-anime zaman dulu ya, bisa aja terjadi. Karena nggak mungkin gitu Ace ataupun si Bava dan si Rowe gitu, si Rohige lagi. Ini nggak mungkin gitu kalau cuma main-main doang gitu di sini. Dia mau buat dunia juga pasti ada sesuatu hal yang mereka ambil ataupun kayak yang diambil dari mereka, maksudnya kayak dicuri sebelumnya dari dunia mereka. Mungkin para pihak di luar mereka yang mencuri hal itu dan terpaksa mereka into dalam survival games ini. Scene lalu diakhiri dengan reset ulang dunia yang diselesaikan oleh Ace Ukyo dan Keiwa yang bingung dengan semuanya. Malah diceritakan bahwa kayak mereka ini hanya memahami situasi tersebut sebagai sebuah mimpi buruk. Dan dia cenderung lupa akan kondisi tadi. Di sana kita lihat sebelum diperlihatkan Sara Sakurai, apakah dia adalah mangsa yang membuat Keiwa terjun dalam survival game selanjutnya. Karena saat Keiwa berada di kedai ramen dan soba itu tidak terlihat Sara Sakurai, ataupun di rumahnya juga nggak terlihat ya. Dan di sana malah ia didatangi sama si navigator cantik kita untuk menyampaikan sembari memberikan sebuah driver, Desire Driver kepada Keiwa. Tycoon Core beserta Desire Driver untuk berubah menjadi Kamen Rider Tycoon. Setelah itu semua yang berhubungan dengan scene keributan juga banyak yang terjadi. Ia juga dikasih Desire Driver termasuk si Michinaga Azuma ya, yang teriset juga dengan dunianya si Ace Ukyo yang menang tadi. Kalau ini kan merupakan hal yang sangat keren juga gitu ya. Azuma alias si Buffer kan tadi ikut ya. Terus sekarang diikut sertakan lagi dan di reset gitu otaknya gitu. Dalam pertarungan si survival games ini gitu. Kirain kalau yang pernah terchallenge sebelumnya kirain gak bakal lupa gitu ya. Kayak entah apa tujuannya gitu. Ada juga nanti si Kamen Rider Nago alias si Neon Kurama yang ikut. Setelah para calon player menyentuh core dalam driver tadi, mulailah gitu mereka mengingat lagi kejadian sebelum dunia di reset oleh Ace Ukyo. Wah, ini menarik gitu, kedepannya bakalan jadi apaan dunia selanjutnya. Dan ancaman sebetulnya kenapa sih Yamato ini dengan dunia perisetan ini, apakah ada hubungannya? Dan kenapa Yamato hadir di survival games yang disetujui oleh pemilik Desire Grand Prix sebagai musuh? Dan kenapa para pemenangnya Desire Grand Prix membutuhkan stage ataupun pertarungan lagi walau dunia sudah berjalan sesuai dengan kehendak pemenang itu tadi, ya kan? Ya, kalau misalnya kita berpikir ketika seseorang memenangkan Grand Prix, kenapa nggak jadi damai aja gitu, nggak ada musuh-musuh lagi? Kenapa malah jadi game selanjutnya gitu kan? Dirunutnya seperti itu gitu, meskipun sama dengan Battle Royale yang lain gitu. Jika driver dan core berjalan ke arahmu, yang ada narasinya, maka tidak ada jalan keluar lagi gitu. Jalan pulang ini nggak ada, selain menyelesaikannya gitu, kata sang narator. Apakah hukuman jika kabur dari misi? Dunia yang dibuat oleh Ace Ukyo kenapa mengadaptasikan hal yang serupa dengan dunia sebelum dia reset? Ataupun cuma game level doang yang dia buat gitu? Gara-gara gamenya belum berakhir? Apa sebetulnya tujuan dari Ace Ukyo dan semua pembuatan dari game ini? Apakah mereka membatasi hal dengan bos Yamato agar semua berjalan menjadi lebih menarik? Wah, ini sih keren gitu ya, banyak pertanyaan pastinya. Dan bagaimana Gits muncul lagi di stage berikutnya juga akan ada jawabannya nanti. Dia akan kayak sudah menang ya di game kemarin gitu. Kenapa muncul lagi gitu? Atau itu baru stage awal dan lingkupan dunianya cuma sedikit, jadi meluas biar dunia stabil? Kita belum tahu. Dan ini pastinya bakal menarik. Di episode depan, Keiwa, Neon, Azuma tadi akan memulai pertarungan mereka di stage yang baru dan mewujudkan dunianya masing-masing. Ataukah dari nanti malah Buffer yang menang dan mewujudkan dunia kacau versinya sendiri, sehingga cerita berjalan sangat menarik. Bisa aja gitu. Bukan tidak mungkin bila Kamen Rider di sini dapat saling membunuh. Untuk karakteristik para pemain kita hitung ya, kita nilai maksudnya cerita awal, karakteristik tadi para pemainnya seperti apa, ekspresinya, armor dan lain-lain. Om Hige kasih nilainya 8,3 untuk episode awal ini. Menarik gitu. Akankah terus terkesan rame hingga 23 menit berjalan? Nanti gitu terus-terusan 23 menitnya nggak kerasa di episode-episode sebelumnya maksudnya? Ataukah akan tenggelam di episode-episode depan sama seperti Revise? Ini kalau misalnya menarik ya kalau lihat kita survival game seperti ini, kayak inget kalian anime Guns? Ini kayak serupa gitu. Kita tunggu aja ya bagaimana episodenya berjalan.
Oke, terima kasih telah menonton. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Untuk Down Brothers akan kita bahas setelah ini. Sorry ya, langsung di recap 2 episode ya. Sorry ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.